Nah, ini yang perlu kita lihat, ya, perlu kita amati, sehingga kita bisa bisa lebih lebih akurat gitu, lebih update dalam melihat fenomena-fenomena dengan menggunakan kacamata yang lebih update juga gitu. Oke, saya akan pindah ke slide berikutnya. Jadi saya tulis di situ solusinya adalah maskulinitis, plural, ya. Jadi maskulinitis bukan satu konsep yang monolitik, dia sangat plural sekali. Banyak sekali alternatifnya, ya, banyak sekali dimensi-dimensinya. Jadi maskulinitas ini bisa menjadi model and solution to gender relation problem. Ya. Nah, apa sih maskulinitas itu? Maskulinitas itu menurut Connell, ya, menurut Messerschmidt, beberapa Beasley, ya, beberapa peneliti-peneliti founding father dari teori ini. Maskulinitas ini adalah configurations of practice, ya. Jadi dia adalah praktek. Secara ontologis dia adalah praktek. Dia tidak menyemat pada tidak memiliki ontologi yang fix. Artinya dia tidak menyemat pada tubuh atau dia juga tidak menyemat pada trait, gitu ya. Sehingga secara fisik maskulinitas itu sebenarnya tidak ada ontologinya, ya. Maka dia kemudian menjadi practices, bahkan para peneliti-peneliti postmodern justru melihat bahwa practices inilah yang dia nanti akan bisa membawa maskulinitas, karena ini ada praktis ini kan sesuatu yang diulang-ulang terus, ya. Jadi maskulinitas ini adalah configurations of practice, ya, in social action. Dia harus dalam lingkup sosial. Atau dalam definisi yang lain, a way that a man position themselves in discursive practice. Ini sangat ini sekali untuk kajian-kajian ilmu humaniora, sangat bisa sekali untuk digunakan, ya, karena ada discursive practice, sastra sebagai salah satu praktik diskursif, ya secara otomatis dia akan sangat terbuka sekali terhadap konsep ini. Jadi ada satu peran aktif, juga praktis juga, masih terkait dengan praktis, a way that a man position themselves. Jadi ini ada satu peran aktif laki-laki, gitu ya. Berbeda dengan patriarki, sehingga patriarki seolah-olah kita itu dikontrol oleh satu sistem, ya, yang ini akan membawa dominasi laki-laki terhadap perempuan. Kalau maskulinitas ini berbeda, dia berangkat dari dari bawah, bukan dari satu sistem besar yang mencoba untuk mengontrol. Nah, maskulinitas juga disebut sebagai practice yang organized in structures of gender relation. Jadi maskulinitas akan sangat berkaitan erat dengan entitas gender yang lain, karena dia akan selalu berhubungan dengan gender relations. Kira-kira seperti itu. Next. Ini. Oke, sekarang kita masuk ke basic assumption. Ya, kenapa maskulinitas ini kemudian dia sangat bisa dipakai sekali dalam melihat fenomena-fenomena yang ada dalam masyarakat. Ya, dia sangat fleksibel sekali. Pertama, basic assumption-nya bahwa ide maskulinitas ini bukanlah sesuatu yang stabil atau fix, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa maskulinitas ini sebenarnya tidak memiliki ontologi yang fix. Ya, maskulinitas berbeda dengan maleness. Maleness yang dia sangat biologis itu fix, tetapi masculinity dia akan selalu berubah, ya, bukan sesuatu yang stabil. Ya. Jadi sehingga ini seperti adjektif gitu. Ya. Yang kedua, ini yang menarik, maskulinitas bukan hanya milik laki-laki. Ya, berbeda dengan patriarki. Patriarki itu harus selalu laki-laki. Ya. Yang menjadi subjek adalah laki-laki, ya, yang didominasi atau yang menjadi objek adalah perempuan. Itu akan selalu seperti itu. Tetapi tidak dengan
maskulinitas. Ya. Area penelitian maskulinitas itu ada satu area yang melihat maskulinitas, masculinity without men. Ya, jadi maskulinitas tanpa laki-laki itu ada area penelitiannya. Ya, Judith Helgestram ya itu sudah memulai gitu ya. Jadi maskulinitas bukan hanya milik laki-laki. Berikutnya, maskulinitas itu adalah bukan sesuatu yang sederhana, tapi sesuatu yang kompleks ya. Karena ini kompleks dalam artian banyak sekali yang mempengaruhi maskulinitas ya. Jadi maskulinitas individu itu pasti akan dipengaruhi maskulinitas di luar dirinya atau maskulinitas yang disebut sebagai objective masculinity. Subjective masculinity akan selalu dipengaruhi oleh objective masculinity. Jadi laki-laki mendapatkan maskulinitasnya itu tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba datang gitu. Tetapi dia melihat, ya, mengamati, kemudian memakai maskulinitas itu gitu. Dan ini tidak hanya satu, dia bisa memakai banyak sekali bentuk-bentuk maskulinitas itu. Ya, yang berikutnya lagi, maskulinitas seringkali berhubungan dengan kekuasaan. Ya, ini masih ada hubungannya dengan nomor 2. Ya. Jadi terkadang posisi ini memaksa subjek untuk mengadopsi nilai-nilai maskulinitas. Ya. Nah, misalnya kalau saya kalau saya bisa kasih contoh ya, jadi karena maskulinitas itu bukan hanya milik laki-laki, kemungkinan besar Presiden Lita ini dia memiliki nilai maskulinitas yang lebih daripada yang lain karena dia bisa menjadi dalam posisi yang seperti itu, dan ini it requires masculinity values, kadang-kadang ya, tidak selalu tapi kadang-kadang. Jadi ini akan selalu berhubungan dengan kekuasaan. Ya. Misalnya kayak Cut Nyak-Dien ya, itu juga pasti dia sangat maskulin sekali. Nah, ini ada hubungannya dengan kekuasaan juga. Berikutnya, ya, maskulinitas tidak memiliki makna yang inherent atau natural atau given itu tadi ya. Yang memiliki makna natural itu maleness, bukan masculinity. Ya. Sehingga sulit atau mustahil untuk menemukan apa tuh ontologi dari maskulinitas itu. Ya, enggak ada. Ya. Mau dilihat secara fisik ya enggak juga, karena dia bisa dimiliki oleh perempuan juga, sehingga secara fisiologis apakah maskulinitas itu karena memiliki bagian-bagian tubuh tertentu itu tidak masuk dalam asumsi ini gitu. Kemudian berikutnya, tensions atau contradictions itu adalah elemen terpenting dari maskulinitas, karena maskulinitas itu terbentuk dari tension dan contradictions. Ya, ini pasti akan membentuk itu. Ya, banyak sekali hal-hal yang saling berkontradiksi, ya, yang menimbulkan ketegangan, ya, antara maskulinitas individu yang mungkin dipengaruhi oleh maskulinitas yang lain dengan maskulinitas objektif yang di luarnya. Jadi maskulinitas seseorang itu dibentuk dari ketegangan-ketegangan dan kontradiksi yang muncul ya, ketika si subjek ini berinteraksi dengan maskulinitas di luar dirinya. Jadi berinteraksi tentu saja memiliki arti yang luas. Ya. Last but not least, ya, maskulinitas ini yang menjadi sangat penting karena tadi di awal disebutkan bahwa organized in gender relations tadi yang awal tadi ya. Maskulinitas tidak bisa berdiri sendiri atau membutuhkan oposisinya agar bisa mendefinisikan maskulinitas itu sendiri. Jadi maskulinitas untuk bisa didefinisikan itu dia harus membutuhkan femininitas misalnya. Ya. Sehingga ini memiliki tempat yang sama, gitu. Tidak ada satu yang menindas yang lain karena tidak akan ada maskulinitas tanpa femininitas ya. Dan juga kategori gender yang lain, misalnya queer teori misalnya, konsep queer itu juga menjadi satu
oposisi yang menegaskan maskulinitas. Oke, yang terakhir ya, maskulinitas sebagai ideologi, karena maskulinitas ini atribut ya, maka dia juga bisa menjadi ideologi ya. Ideologi ini biasanya oleh teman-teman mahasiswa disebut sebagai discourse tadi. Jadi yang discursive practice ini adalah bagian dari ideologi ya. Ideologi sering diasumsikan sebagai ciptaan ya, konstruk ya, dan disebarkan melalui berbagai bentuk sosial ya, seperti image, myth, course, and practices. Jadi itu disebarkan melalui image, myth, discourse, dan practices. Dan bahasa ini menjadi satu tool yang sangat mempengaruhi maskulinitas. Ya, maskulinitas dibentuk juga 90% itu melalui bahasa. Ya, bagaimana kita mendefinisikan maskulinitas kita, boys don't cry misalnya, itu kan lewat bahasa ya. Bagaimana sih menjadi laki-laki, bahwa boys don't cry itu kan sudah menjadi myth yang ditransmit melalui bahasa, dan itu menjadikan apa ya, kita tahu oh jadi laki-laki itu harus seperti ini. Nah, jadi melalui image yang muncul di berbagai media ya, muncul dalam tokoh dan penokohan, discourse apa yang dibicarakan dalam satu space dan waktu tertentu misalnya, dan praktik-praktik yang lain. Jadi inilah yang disebut sebagai ideologi. Sehingga ketika ini sudah terbentuk dan ini terjadi interaksi, maka maskulinitas ini tadi bisa membentuk satu pengalaman. Artinya maskulinitas ini adalah bagian dari satu experiences ya. Yang itu nanti muncul di mana-mana ya, sehingga maskulinitas ini sebenarnya pengalaman yang bisa kita acquire, bisa kita dapatkan. Banyak sekali sekarang gerakan-gerakan di luar negeri maupun di dalam negeri sudah mulai muncul bagaimana menjadi laki-laki yang benar, laki-laki yang dia punya ideologi yang baru, memiliki pandangan yang baru, memiliki perspektif yang baru, yang dia menempatkan perempuan pada posisinya ya, yang egaliter, yang equal, ya, yang bukan hanya equal seperti itu, tapi ada equity di situ, based on mutual respect dan sebagainya. Ya, jadi maskulinitas ini adalah pilihan, gitu ya. Kita bisa menjadi apa namanya laki-laki atau menggunakan ya, atribut maskulinitas ini sesuai dengan apa namanya kebutuhan, tentu saja tanpa merugikan pihak yang lain. Saya kira itu sebagai pembuka ya, semoga bermanfaat, bisa menggelitik pemikiran kita semua dan menjadikan kita menjadi lebih terbuka terhadap perkembangan gender di Indonesia dan secara global pada umumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Daniel Hidayatullah M.Hum atas materinya yang sangat menarik sekali. Bagi Bapak Ibu para hadirin semuanya yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun komentar, bisa melalui chat room, bisa dimulai dari sekarang untuk share pertanyaannya, ataupun nanti setelah sesi narasumber yang kedua, nanti bisa bertanya melalui mikrofon. Kenapa? Sebentar. Kita lanjut ke
Sesi yang kedua, yakni presentasi dari narasumber, Ibu Asrofin Nur Khalifah, SSM HUM. Salam kenal Ibu. Beliau merupakan staf pengajar di Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Jenderal Sudirman, dan juga merupakan peneliti di bidang linguistik dan penerjemahan, reviewer jurnal nasional terakreditasi, dan juga penerjemah. Pendidikan beliau S1 di Sastra Inggris Universitas 11 Maret Surakarta dan S2-nya di Linguistik Penerjemahan Universitas 11 Maret Surakarta. Kami persilahkan kepada Ibu Asrofin untuk sesi presentasinya. Monggo Ibu. Oke, terima kasih Ibu Siwi atas waktunya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pertama kali saya mengucapkan rasa terima kasih sudah diberikan waktu, diberi kesempatan untuk berbagi sedikit yang saya ketahui di forum LITA yang saya sangat hormati. Perkenankan saya untuk menyampaikan terima kasih juga kepada Presiden LITA, Ibu Mainardi Susilowati, kemudian Dewan Penasehat Prof. Kemudian Ketua HOS Pak Fuad, lalu Bu Kaprodi, Bu Uli, ternyata di Palangkaraya. Selama ini saya kontak dengan beliau. Kemudian tentu saja Ibu Moderator, Bu Siwi atau Mbak Siwi mungkin lebih pasnya begitu. Oke, baik. Saya akan berbagi slide. Oke, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, ya terima kasih. Jadi ini saya ingin bercerita tentang appraisal in translation. Jadi saya yakin di forum ini ada beberapa yang sudah familiar dengan istilah appraisal, dan ini nanti saya mungkin sama juga dengan Pak Dienal, saya melempar isu begitu, mudah-mudahan nanti ada diskusi yang sangat menarik begitu, apalagi terutama bagi Bapak Ibu yang mungkin jauh lebih memahami ini daripada saya begitu. Oke, baik. Pertama tentang appraisal. Jadi appraisal in translation atau appraisal itu apa sebenarnya? Jadi mungkin saya sedikit bercerita di sini. Appraisal itu sebenarnya induknya dari systemic functional linguistic, yaitu tentang linguistik sistemik fungsional begitu yang dicetuskan oleh Halliday. Nah, Halliday di situ menjelaskan bahwa secara simultan itu makna direalisasikan secara ideasional, kemudian tekstual dan interpersonal. Kalau yang terkait dengan ideasional itu merepresentasikan pengalaman, merepresentasikan apa yang dialami oleh seseorang speaker begitu, terkait dengan direalisasikan dalam wujud bahasa. Kemudian tekstual itu berkaitan dengan bagaimana ia mengelola pesan ke dalam bahasa, begitu pesannya bagaimana secara pesan disampaikan. Kemudian yang terakhir itu tentang interpersonal meaning. Interpersonal meaning itu lebih menitik beratkan pada hubungan antar interaktan. Jadi bagaimana seseorang itu kita melihat hubungan antar interaktan, antar speaker dan hearer begitu. Bagaimana dia mengorganisasikan pesannya. Nah, dari sini dikembangkan oleh Martin and White. Sebelumnya Martin and White tahun 2003, kemudian dikembangkan lagi di tahun 2005 oleh Martin and White di situ, bahwa makna interpersonal itu difokuskan lagi, kemudian di breakdown kembali, ada unsur apa saja di situ. Intinya bagaimana itu tentang menegosiasikan makna, bagaimana orang menyampaikan perasaannya, perasaan, kemudian emosi, bagaimana ia menilai, begitu. Jadi intinya appraisal itu sebenarnya tentang menilai, entah itu menilai orang lain, entah itu menilai hal, entah itu mengartikulasikan emosi, begitu. Kemudian mungkin sedikit saya berikan gambaran di sini bahwa appraisal itu ada sub pembagiannya.
Hanya saja intinya sebenarnya di sini tentang attitude atau tentang sikap. Jadi bagaimana menilai evaluation of language atau evaluasi bahasa. Itu dilihat dari attitude-nya di sini, kemudian realisasinya bisa dalam bentuk affect yang berkaitan dengan feeling, kemudian judgment itu bagaimana menilai orang lain, dan appreciation itu yang menilai hal begitu. Dan aja di sini selain di sini ada sumbernya nanti apakah orang itu sendiri yang mengatakan atau lewat orang lain. Nanti dipecah lagi antara monogloss dan heterogloss. Sementara itu bagaimana penyampaiannya? Apakah penyampaiannya itu lebih di weaken atau dilemahkan atau diperhalus atau diintensifkan atau disangatkan begitu. Nah, di sini muncul yang namanya graduation. Jadi bagaimana bahasa direalisasikan, entah itu untuk mengungkapkan affect, judgment, dan appreciation itu, apakah ada penyangatan di situ atau kebalikannya, yaitu diperhalus. Begitu. Lalu bagaimana dengan jenis attitude-nya? Jadi karena fokusnya ini di attitude atau sikap, yang pertama itu affect. Ya, affect itu expressing feeling. Nah, expressing feeling di sini bisa positif, bisa negatif. Jadi feeling itu bisa negatif, bisa positif. Entah itu about sadness, kemudian happiness, security, insecurity, gitu. Selain itu juga bisa dieksplisitkan atau diimplisitkan. Jadi realisasinya itu bisa secara langsung. Nanti terrealisasi dalam bentuk leksisnya. Misalkan I'm sad, I'm in blue, misalkan seperti itu. Itu bisa direalisasikan atau secara implisit. Jadi tidak langsung kita identifikasi dari leksisnya, tetapi dari grup atau misalkan di sini rush breathing atau misalkan mondar-mandir itu akan menunjukkan ekspresi apa, apakah itu gelisah dan seterusnya. Kurang lebih secara lebih jelas seperti ini. Jadi kalau mengekspresikan perasaan bisa negatif, bisa positif itu seperti ini. Jadi bisa positif, apakah itu tentang happiness, kemudian satisfaction, kemudian tentang security dan seterusnya. Sedangkan negatif itu yang berlawanan. Dan untuk caranya secara langsung bisa yang bisa langsung kita identifikasi secara implisit dari behavior-nya di situ, atau yang lebih abstrak lagi direalisasikan secara metaforik. Ini yang affect. Kemudian yang kedua, aspek yang kedua itu judgment. Kalau yang tadi expressing feeling, jadi mengekspresikan perasaan gitu. Tapi kalau judging people's character atau judgment itu sudah melihat menilai orang lain. Menilai orang lain itu seperti apa? Ini pun juga bisa dikategorikan positif dan negatif. Menilai orang secara positif atau menilai orang lain secara negatif. Bisa sifatnya itu personal judgment gitu atau moral judgment. Begitu juga dengan affect, mirip dengan affect, bisa juga diekspresikan secara directly atau langsung dan tidak langsung. Ini contohnya, ini saya ambil contoh dari hasil kuliah saya ini dari materinya yang di-share oleh dosen saya, Prof. Yadi Santosa. Jadi saya berterima kasih dengan beliau karena sudah memberikan gambaran appraisal gitu. Jadi di sini terkait dengan judgment, di sini bisa personal, bisa moral. Personal itu lebih ke bagaimana orang menilai, apakah mengagumi atau mengkritik gitu. Misalkan I can explain the pain bitterness in me when I bla bla bla. Jadi mengkritik, kalau mengkritik orang lain entah itu wujudnya teksnya misalkan di berita, di essay. Nah, itu criticize. Ini akan sering, apalagi kalau news discourse. Kalau teksnya itu sifatnya news discourse itu banyak di sini akan ditemukan apakah itu admire atau criticize. Begitupun juga terkait dengan moral judgment, apakah itu praising atau condemning. Jadi sini misalkan terkait dengan the leaders have the gut to stand in by their vultures, misalkan di situ berarti tentang praising, sifatnya positif. Tetapi juga ada yang negatif, misalkan ini pemerintah negara X terkenal korup, misalkan. Nah itu contoh-contoh yang merealisasikan negatif judgment seperti itu. Jadi ini bisa ditemukan seringnya di teks news
atau teks lainnya. Begitu. Kemudian yang appraising things. Kalau yang tadi judgment itu menilai orang, sedangkan appraising things ini menilai hal. Jadi bisa terkait dengan fenomena sosial, gejala, realitas sosial, entah itu menilai misalkan buku, film, dan seterusnya. Jadi bagaimana penilaian, bagaimana orang menilai hal tersebut. Ini pun juga sama, antara affect, judgment, dan appreciation ini sifatnya bisa positif, bisa negatif. Begitu. Kemudian contoh misalkan di sini ada examplesnya, misalkan positif ada a beautiful relationship. Nah, di sini yang dinilai adalah relationship-nya. Kemudian di sini yang menandainya adalah beautiful-nya. Di sini sifatnya positif. Misalkan kalau negatif, misalkan a toxic relationship. Nah, kata toxic di situ. Toxic di situ adalah yang berperan sebagai menilai what kind of relationship gitu. Itu pun juga sama, misalkan healing of bridges, dressing of imbalance, dan seterusnya. Sedangkan negatif bisa direalisasikan sebagaimana contoh yang saya berikan di slide ini. Jadi kurang lebih sama, baik affect, judgment, dan appreciation itu sebenarnya intinya kita menilai, bisa positif, bisa negatif. Nah, yang dinilai apa? Kalau affect itu lebih ke perasaannya, feelings-nya. Kalau judgment itu orang, sedangkan appreciation itu hal gitu. Nah, ini saya ada contoh di sini. Nah, di sini ada contoh sedikit contoh tentang bagaimana penerapan appraisal dalam satu teks sederhana. Di sini untuk yang affect saya tandai dengan warna biru, sedangkan untuk yang judgment warna merah dan appraisal-nya warna hijau. Jadi kalau kita lihat di sini top security structure ini melihat menilai strukturnya dengan kata top gitu. Hanya saja ini nanti juga bisa, he was working on the top security structure, ini juga bisa masuk judgment, tapi sifatnya implisit dengan menilai he. Begitu. Jadi memang kadang kalau mengidentifikasi cukup tricky gitu. Kemudian di sini juga beautiful relationship, di sini appreciation thing yang dinilai adalah relationship-nya. Kemudian untuk judgment berarti menilai orang lain. Di sini adalah kasus yang dinilai adalah man-nya, bagaimana dia digambarkan, bubbly, vivacious, kemudian wild energy, intelligent gitu. Sedangkan yang dicetak tebal ini adalah intensifier atau graduation-nya, bagaimana dia digambarkan begitu, apakah ditinggikan, dikuatkan, diperkuat. Di sini muncul kata sharply dan wild. Gitu. Sementara itu untuk yang efek di sini muncul direalisasikan dalam bentuk leksis and white dan torn to pieces. Jadi di sini wujudnya bahwa ini menggambarkan siapa yang digambarkan siapa. Begitu. I was torn to pieces misalkan. Berarti ini digambarkan I yang merasakan perasaan sedemikian rupa. Begitupun juga dengan he. Kata Sodi di sini karena sama juga merujuk ke torn to pieces. Sementara ini sumber source-nya yang di garis bawah ini adalah sumber appraisal-nya. Jadi sumber appraisal-nya untuk misalkan ini judgment-nya popular itu source-nya dari mana, dari sini. Kemudian all my girlfriends ini sebagai sumber affect dari kata invite gitu. Lalu bagaimana kalau dalam penerjemahan? Selama ini penelitian penerjemahan yang menggunakan appraisal sementara ini cukup banyak. Saya bisa mengatakan begitu, tetapi belum lama karena walaupun teorinya muncul sekitar tahun 2000-an begitu, tetapi secara signifikan muncul 2010-an, 2010-2012. Nyatanya ditandai oleh beberapa penelitian, yaitu yang paling prominent itu penelitiannya Jeremy Munde pada tahun 2012 meneliti berbagai macam jenis teks, ini berbagai genre di situ, mulai dari speech, kemudian yang penerjemahan lisan begitu. Nah, oleh karena itu apa perannya appraisal kalau dalam penerjemahan? Jika selama ini penerjemahannya identik dengan adanya korespondensi linguistik, adanya bagaimana pemadanan
teks dari bahasa sumber dan bahasa sasaran, kemudian fokusnya ke unit-unit lingualnya, kemudian disandingkan, kemudian dibandingkan, begitu. Sering juga mengabaikan faktor-faktor di luar teks itu sendiri, misalkan faktor sosial, kemudian konteks yang lebih luas, begitu. Nah, di sini appraisal menawarkan bagaimana unit analisis, jadi menganalisis teks dalam perspektif penerjemahan, tetapi menggunakan visualinguistik ini, khususnya appraisalnya. Nah, di sini tidak hanya pada tataran linguistik, tapi juga tataran diskurs, begitu. Nah, nanti ketika sudah ditemukan bagaimana piranti appraisal itu diaplikasikan, nanti akan merefleksikan something else, begitu. Kemudian jika selama ini penelitian penerjemahan selain linguistik juga ada pendekatan budaya ditandai dengan cultural terms. Di sini appraisal itu menawarkan visual analisis yang lebih objektif karena pirantinya itu sangat detail. Selain terdiri dari 3 subsistem tadi, affect, judgment, dan yang di attitude, begitu ya. Kemudian juga di breakdown lagi lebih detail lagi sehingga kita bisa melihat penilaian bahasa itu seperti apa, gitu, gradasinya, kemudian elemennya itu pada tataran semantik itu seperti apa, begitu. Itu yang ditawarkan oleh pendekatan appraisal di sini, dan juga mengkaitkan adanya kemungkinan bahwa adanya hubungan antara teks, pembuat teks, dalam hal ini the author, kemudian penerjemahnya, bahkan kemudian ke target readers-nya, seperti itu. Ketika kita membandingkan menganalisis appraisal dalam penerjemahan, tentu saja kita tetap membandingkan, mengkomparasikan antara teks sumber dan teks sasaran, tetapi bagaimana memperlakukan teks itu dengan dikaji terlebih dahulu aspek-aspek appraisal di kedua teks. Ini saya memberikan contoh yang mungkin yang sederhana. Ini gambaran ini saya mengambil teks ini terkait dengan isu virginity test, tes keperawanan di militer di Indonesia, yang saya ambil ini teks tahun 5 Agustus 2021. Jadi berita ini saya ambil di ABC, online news portal. Ini ada versi Inggris dan Indonesia. Kemudian ini teks sumbernya itu di bahasa Indonesia karena saya bandingkan ternyata dilihat dari munculnya berita itu, dilihat dari waktu munculnya itu bahasa Indonesia yang lebih dulu, kemudian baru diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Jadi isu ini yang perlu Bapak Ibu ketahui di sini penulisnya sama, ya. Jadi ada 2 teks berita bahasa Inggris dan Indonesia, kemudian penulisnya sama. Kemudian di situ mengangkat isu virginity test di Indonesia. Nah, ketika saya lihat itu cukup menarik untuk dilihat dari aspek appraisalnya karena ternyata ada pergeseran di situ, ada shifting voice-nya. Jadi bagaimana voicing-nya di bahasa sumber dan bahasa sasaran, begitu. Kemungkin realisasinya, jadi findings-nya itu misalkan dari afek itu yang sifatnya netral menjadi negatif, kemudian appreciation-nya ada yang netral negatif, dan beberapa graduation-nya itu upscaling, jadi lebih menyangatkan. Walaupun ada beberapa yang masih dipertahankan, tetapi ada beberapa hal yang secara signifikan membuat teks itu lebih lantang dalam melempar isu virginity. Misalkan di sini di affect, di sini mengalami hal yang sama kalau di dalam bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa Inggrisnya suffer the practice. Nah, kata mengalami dan suffer di sini mengalami pergeseran. Karena mengalami bisa dikatakan netral, tetapi kalau suffer sudah menunjukkan pengalaman yang spesifik, yaitu yang menyakitkan, yang tidak menyenangkan, gitu. Jadi tone-nya menjadi negatif. Begitu juga yang saya temukan ini di bagian appreciation, bagaimana menilai isu. Kebetulan isu yang diangkat ini tentang virginity test atau tes keperawanan. Menariknya di sini di dalam bahasa Indonesia itu tes keperawanan dipakai secara konsisten untuk merujuk tes yang harus dilakukan oleh para calon anggota militer, begitu, untuk melakukan tes sebelum masuk militer, gitu.
Nah, di sini realisasinya sangat menarik karena untuk menerjemahkan teks keperawanan itu ada beberapa, yaitu misal ada invasive test. Nah, kata invasif di sini juga mengalami attitudinal lexis, jadi pilihan kata tadi sudah merujuk ke sikap tertentu begitu. Kemudian ada lagi gender based health checks, ini pun juga sama, lebih spesifik begitu. Kemudian ada so-called virginity testing, tetapi dengan quotation mark. Nah, quotation mark ini biasanya ada pesan yang ingin disampaikan gitu. Nah, seperti apa? Cenderung itu meragukan, cenderung mempertanyakan apa itu virginity testing. Kemudian ada juga the so-called medical test and gynecology test gitu. Jadi ini bagaimana menilai isu ini dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Cukup variatif si penerjemahnya menggunakan berbagai macam istilah secara bergantian begitu untuk merujuk isu yang sama. Kemudian graduation di sini yang upscaling itu ditemukan, misalkan kata akan sama dengan ada modalitinya akan di sini muncul must be the same. Nah, seolah-olah ini sudah ditekankan harus sama begitu. Jika di sini pemeriksaan kesehatan terhadap calon prajurit untuk kawat akan sama dengan tes kesehatan untuk prajurit TNI AD, akan sama di sini merefleksikan bahwa sesuatu yang belum terjadi dan belum kita pastikan apakah sama gitu. Tetapi kalau di target teks ini si penerjemah seperti ada penegasan bahwa harus sama begitu. Ada unsur force di situ, ada unsur penekanan di situ bahwa tes yang ini tidak layak dan tidak logis begitu. Jadi ini hanya salah satu sedikit contoh dari yang bisa saya sampaikan di sini terkait dengan bagaimana aplikasi appraisal dalam penerjemahan. Jadi dengan piranti ini bisa kita lihat perubahannya itu seperti apa dan kategorisasinya seperti apa akan lebih sistematis disampaikan. Kemudian secara umum teksnya ini menyampaikan hal yang sama bahwa tes keperawanan itu harus dihentikan gitu karena tidak relevan begitu. Hanya saja yang saya soroti di sini adalah bagaimana si author-nya itu menyuarakan dibandingkan dengan di teks sasaran begitu. Kalau di dalam teks sumber begitu realisasinya cenderung netral, kemudian positif, pilihannya masih dalam tataran aman begitu, netral, tidak berpihak ke siapa begitu. Tetapi kalau yang di target text yang versi bahasa Inggrisnya itu lebih lantang, lebih langsung begitu untuk menyampaikan stance-nya dia terhadap satu isu itu. Nah, ini membuktikan bahwa target readers itu terkait dengan background sosial dan budaya itu mempengaruhi bagaimana pesan itu dikemas jadi konstruksi. Dengan mengasumsikan karena ini berbasis Australia, ini online portalnya ini melihat juga potential readers-nya itu international netizens, jadi ekspresi attitude-nya di bahasa sasaran oleh penerjemah ini lebih bebas dan langsung. Nah, untuk singkatnya begitu, ini kesimpulan saya terkait dengan yang isu virginity test itu secara berbeda disampaikan, dibuktikan melalui piranti appraisal yang dipakai, apakah lebih ke positif, lebih ke negatif. Kemudian kalau dari aspek bagaimana appraisal berkontribusi terhadap penerjemahan adalah lebih bisa memetakan dan menunjukkan bukti-bukti linguistik yang mendukung isu yang sedang diangkat. Dalam arti ini, aspeknya seperti ini, graduation-nya seperti appraisal-nya, dan seterusnya. Nah, secara keseluruhan, sebagai teks yang sudah mengalami rekontekstualisasi, begitu, kita tidak bisa menafikan bahwa proses penerjemahan itu, atau terutama penerjemah itu tidak berada pada ruang hampa, tidak berada pada ruang kosong, tetapi lebih ke terinstitusionalisasi, gitu, karena melibatkan jurnalis, kemudian etik juga, editor, dan publisher. Nah, di sini mungkin bisa diberikan sedikit gambaran dari sini bahwa proses penerjemahan itu tidak sesederhana yang mungkin kita lihat, hanya mengalihkan pesan bahasa sumber ke bahasa sasaran, tetapi ada realitas yang sangat kompleks di sini.
Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Masukan dari Bapak Ibu akan sangat saya harapkan sebagai diskusi yang lebih baik. Gitu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu Asrofi Nur Khalifah atas materinya. Dan sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bisa yang berkenan menyampaikan pertanyaan ataupun komentar bisa melalui chat room ataupun mikrofon. Dan mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang akan menyampaikan pertanyaannya, ini sudah ada pertanyaan juga. Yang pertama untuk Bapak Dr. Daniel dari Bapak Arif Rohman. Salam Pak Arif. Selamat pagi. Selamat pagi juga. Sehat Pak. Alhamdulillah. Ya, ini akan saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan dari Bapak Arif. Di sini untuk Bapak Daniel, mungkin istilah yang agak pas bukan patriarki belt, tapi patriarki moments, karena istilah belt itu sendiri akan berubah dan atau hilang seiring dengan berjalannya waktu. Artinya faktor waktu akan penting terhadap eksistensi dari patriarki. Apakah hal itu juga akan berlaku dengan maskulinitas, yakni akan muncul masculinity moments? Monggo silakan Mbak Dan. Baik. Terima kasih Mbak Siwi. Assalamualaikum Pak Arif Rohman. Beliau ini adalah dosen saya. Jadi kalau beliau yang tanya itu kayak rasanya kayak ujian. Salam sehat Pak Arif Rohman. Sami-sami, Om Daniel. Terus pertanyaannya. Jadi istilah patriarki belt, ya bisa juga dengan menggunakan patriarki moments misalnya. Patriarki belt mungkin lebih menunjuk ke geografis ya, lebih mengarah ke geografis, sehingga ketika kita menyebut patriarki belt itu terbayang seperti corn belt di Amerika, cotton belt, jadi sudah mengacu pada daerah-daerah tertentu. Bisa juga dengan kalau diganti dengan apa namanya patriarki moments misalnya, juga bisa, atau masculinity moments mungkin juga bisa juga ya. Istilah belt itu sebenarnya sudah ini Pak Arif, sudah menjadi apa ya, itu bukan istilah saya, tetapi itu sudah disebut oleh beberapa peneliti terdahulu yang apa namanya mengidentifikasi permasalahan gender atau patriarki ini according to the geographical site. Jadi seperti itu. Untuk pertanyaan kedua, bahkan sebenarnya ada 3 area ya dalam maskulinitas itu, 3 area maskulinitas yang penelitian maskulinitas. Pertama adalah historical constructions of masculinity. Nah, itu mungkin bisa masuk ke dalam apa yang disebut oleh Pak Arif Rohman ya. Ya karena masculinity itu adalah dia berkembang, dia muncul dari proses historis, sehingga dia subjektif. Nah, apa yang menyebabkan maskulinitas ini nanti berubah? Ya, it depends on the struggle for hegemony. Jadi di situ ada nanti itu tadi ya ketegangan, ada hegemoni di situ, ya itu akan sangat berpengaruh di situ. Kapan maskulinitas itu berubah ya, seperti di negara-negara Skandinavia, di Finlandia misalnya, itu mereka sudah relatively settled ya dengan proses maskulinitasnya, tapi justru di daerah-daerah itu kemudian muncul
gender paradox, ya, bahwa secara statistik muncul satu fenomena perempuan-perempuan di sana tidak lagi memilih, misalnya di beberapa politeknik yang ada di sana itu kemudian ada perubahan dari sebelum tahun 90-an ke pasca 90-an itu mahasiswa laki-laki itu semakin meningkat. Yang dulunya masyarakat perempuan mendominasi pasca 90-an ketika maskulinitas sudah menjadi norm yang diterima di sana, itu kemudian apa namanya di banyak politeknik di sana mahasiswa perempuannya kemudian menurun. Kemudian ada penelitian yang lain yang menyebutkan bahwa banyak perempuan di Finlandia memilih untuk menjadi ibu rumah tangga daripada berkarir, seperti itu. Nah ini apa namanya kan kemudian menjadi banyak menyebut sebagai gender paradox, karena seolah-olah ketika sudah muncul egalitarianisme gender itu kemudian apa ya, dia kembali menjadi apa, gender itu mengarah kepada quote unquote perang berarti, saya kayak gitu ya. Ya itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ya bisa memang gender secara historis ada kajiannya tersendiri, ada area kajiannya tersendiri, dan sangat dia akan berubah. Tadi saya sebut bahwa maskulinitas ini sangat cair dan banyak sekali faktor yang akan mempengaruhinya sehingga dia subject to change tadi. Saya kira itu yang bisa saya berikan, semoga bisa memberikan satu apa namanya gambaran. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Daniel. Apakah masih ada tambahan dari Pak Arief mungkin? Ya, saya melihatnya tidak hanya momen sekarang. Ya. Sebenarnya barangkali bisa diprediksi ke depan apa yang akan terjadi dengan, karena ini sudah kasusnya Eropa ya. Karena saya kira kita harus menempatkan maskulinitas ini dalam konteks ini Eropa, ini Asia, ini Amerika, ini saya kira gitu. Yang pertama ya. Yang kedua itu bahwa terjadi apa semacam gender kontradiksi atau apa tadi? Gender kontradiksi, paradoks. Nah itu barangkali saya kurang tahu. Karena sekarang orang bekerja tidak lagi perlu pergi keluar rumah. Orang kerja bisa online sekarang, makanya barangkali itu orang ngapain juga keluar rumah malah tidak aman karena abuse dan sebagainya. Jadi mereka memilih kembali ke dalam rumah, barangkali, saya tidak tahu. Nanti Anda analisa. Nah, yang sebenarnya pertanyaannya begini, bagaimana ke depannya? Apakah dialektika maskulin, feminin, dan sebagainya itu akan masih selalu berjalan? Ya. Dan yang perlu dipertimbangkan adalah terjadi misalnya gelombang imigran dari luar negeri masuk ke negara-negara Eropa, ya. Nah, apakah imigran itu nanti akan mempengaruhi dialektika maskulin feminin, kemudian menjadi Islam di situ masuk misalnya, itu akan menarik, saya kira. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Arief. Apakah masih ada tanggapan dari Pak Daniel? Ya, terima kasih Pak Arief. Jadi memang apa namanya sekarang juga sudah mulai muncul banyak kajian-kajian tentang maskulinitas postkolonial. Jadi ini menjadi isu yang sangat potensial sekali ke depannya karena proses globalisasi yang semakin semakin tidak bisa terelakkan lagi. Ya ini masih area yang masih di Indonesia terutama itu juga belum banyak ya melihat maskulinitas postkolonial ini. Jadi ini masih sangat terbuka sekali dan sangat potensial sekali karena banyak sekali fenomena-fenomena postkolonial yang bisa
kita lihat di sosial. Itu Oh iya, terima kasih Pak Daniel atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada Mr. Kiki. Sudah akan menyampaikan pertanyaannya. Monggo silakan, Pak. Ya, terima kasih banyak Bu Siwi. Nama saya Muzaki Afifuddin, saya dari UIN Malang. Ini adalah isu yang sangat menarik sebenarnya. Saya sangat berterima kasih atas Pak Daniel dan juga Ibu Asrofin juga yang sudah memberikan input buat saya sebagai pribadi, sebagai dosen juga, sebagai dosen sastra yang kemudian juga di sisi lain kadang-kadang kita juga bicara tentang penerjemahan dan lain sebagainya. So I really appreciate that. So saya di sini mengapresiasi Pak Daniel dan Bu Asrofin atas presentasinya. Ini saya hanya ingin mengangkat sebuah diskusi saja karena ini bukan pertanyaan yang bukan pertanyaan, ini pertanyaan buat kita semuanya mungkin ya nantinya. Kalau tadi Pak Daniel misalnya bicara tentang archetype-nya Jung yang kemudian bicara tentang animus dan anima, kemudian bicara tentang masculinity dan femininity itu tadi, yang menjadi yang kemudian menjadi trigger bagi saya untuk berpikir adalah kembali lagi bahwa teorinya Jung itu tadi, kalau bicara mengenai pattern, archetype, itu terpengaruh juga oleh teorinya Freud yang memang walaupun Jung dan Freud itu bertengkar, ya, tapi kemudian tetap saja Jung adalah muridnya Freud, yang ketika Freud bicara tentang psychosexual stages-nya, di dalam psychosexual stages itu ada salah satu stages yang bicara tentang phallic stage, di mana phallic stage itu di mana dalam kasus ini memang secara di masa yang dulu di awal abad 20-an itu gender itu masih terlihat menjadi dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Dan ketika misalnya kalau pada saat phallic stage tersebut seorang anak mulai mengenal, oh saya laki-laki karena saya memiliki anu, sedangkan yang satunya lagi saya perempuan karena saya iri tidak punya anu, menurut Freud. Ini menurut Freud. Ya, yang kemudian ketika berkembang menjadi anima dan animus, ketika bicara tentang phallic stage tadi, yang terjadi adalah secara ego laki-laki itu takut, ada memiliki anxiety namanya castration anxiety, takut kehilangan anunya, ya. Sedangkan kalau si perempuan itu memiliki namanya penis envy, ya, iri karena tidak punya anu. Walaupun this is teorinya Freud, kalau Bapak Ibu nanti boleh membaca teorinya Freud jika saya persilakan. Saya banyak membaca teorinya Freud karena banyak sekali mahasiswa yang datang ke saya harus teori psikoanalisis seperti itu. Ya, nah di sini yang kemudian pada akhirnya ketika dewasa budaya maskulin dan budaya feminin, kalau saya mengatakan itu munculnya ketika dewasa kita melihat bahwa orang dianggap maskulin, maskulin itu karena dia memiliki kekuatan. Seperti itu, memiliki, ya kembali lagi kita bicara memiliki kekuatan, memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki itu orang yang kadang-kadang dianggap sebagai dalam budaya maskulin. Saya mengatakan budaya maskulin. This is once again my perspective. Kemudian ketika misalnya dalam budaya feminin, kemudian orang yang menganggap walaupun di sisi yang lain juga di budaya Minang, budaya yang lebih memang bahwa wanita lebih dianggap sebagai maskulin. Tadi Pak Daniel juga mengatakan bahwa kadang-kadang ada beberapa wanita yang menunjukkan sisi maskulinitasnya memang ketika wanita memang memiliki animus di sini. Yang kemudian ketika dalam budaya Minang yang misalnya wanita memang dianggap sebagai yang memiliki rumah adalah wanita, yang memiliki harta adalah wanita. Jadi ketika dalam sistem waris misalnya warisan semuanya jatuhnya pada wanita kecuali ada beberapa bagian yang memang akan dibagi sesuai dengan agama Islam. Seperti itu. Namun tetap saja biasanya wanita akan dapat banyak, ya kalau dalam bahasanya orang Padang, orang Minang. Itu. So
dalam perkembangannya sekarang yang saya melihat adalah ekspektasi sosial itu pada akhirnya conflicting dengan personal preference, ya, ekspektasi sosial. Jadi sosial menganggap bahwa kalau laki-laki harus seperti apa, wanita harus seperti apa misalnya, itu ekspektasi sosial. Namun kemudian ketika kita sebagai pribadi, saya melihat fenomena tidak hanya di negara asing, di negara kita juga, misalnya bahwa ada orang-orang yang mungkin lebih memilih gendernya dianggap sebagai tolong panggil saya them, misalnya ada panggilan them atau him, her, dan lain sebagainya, yang kemudian bahwa ternyata physical gender di sini tidak membatasi orang untuk memilih gender role mereka, yang kemudian ini menjadi salah satu concern dalam, kalau saya sebagai seorang pendidik menjadi concern juga, tapi di sisi yang lain dunia sudah berubah, yang pada akhirnya ya tadi, apakah pada akhirnya tadi mungkin sedikit menambah komentarnya Pak Arif Rahman, ya, bahwa apakah pada akhirnya di suatu saat nanti apakah gender roles, masculinity, kalau saya pribadi menganggap masculinity masih akan tetap berjalan sampai akhir waktu, namun kemudian orang yang dianggap maskulin, bahwa wanita bisa dianggap sebagai maskulin, bahwa orang-orang yang seperti apa bisa dianggap maskulin, laki-laki pun bisa dianggap sebagai feminin, laki-laki pun bisa dianggap sebagai yang itu kemudian pada akhirnya ya memang society, apakah kita sebagai society harus berubah, ini mungkin pertanyaan buat kita semuanya. Apakah kita sebagai society harus berubah? Apakah mungkin tadi Pak Arif juga menganggapkan bagaimana Islam menanggapi hal ini, misalnya bagaimana agama Islam menanggapi hal ini, bagaimana agama kita masing-masing juga menanggapi hal tersebut. Seperti itu yang kemudian, dan ini menjadi kontradiksi peperangan di Twitter. Kalau Bapak Ibu ikut Twitter, ya, di Twitter itu banyak sekali bicara peperangan kontradiksi tersebut. Yang kemudian ketika dalam aplikasinya, ketika saya harus menyinggung presentasinya Ibu Asrofin, pada akhirnya apakah dalam proses translation, karena proses translation adalah proses mengekspresikan diri, ya, mengekspresikan apa yang dikatakan. Ketika saya membaca sebuah budaya dan kemudian saya mencoba untuk mengekspresikannya dalam bahasa yang lain, apakah bagaimana gender role saya juga ternyata, atau gender preference saya juga masuk di dalam interpretasi, di dalam interpretasi tersebut. Yang kemudian, ya sekali lagi Pak Irwan, mohon maaf, ini bukan pertanyaan, ini adalah sebuah unek-unek. Jadi kalau misalnya nanti bisa ditanggapi, boleh silahkan. Tapi kalau misalnya tidak ditanggapi juga nggak apa-apa. But this is triggering, ya, triggering me to talk. So, nah itu tadi. Kalau misalnya mungkin bisa akan ada further studies kah, misalnya untuk Bu Asrofin, misalnya meneliti background, background budaya dari si translator, misalnya background. Apakah memang orang-orang ini memang memiliki tadi, ketika tadi pertanyaan sebenarnya tulisannya netral, tapi kemudian ketika diterjemahkan kok jadi lebih maskulin misalnya, kok kenapa jadi lebih feminin misalnya, itu yang kemudian sangat menarik untuk dijadikan further studies, mungkin kombinasi penelitian antara Pak Daniel dan Bu Asrofin misalnya, masculinity dalam translation, ya, atau femininity dalam translation misalnya, gitu. Itu Pak. Jadi ya, sekali lagi itu hanya sebuah komentar. Jika Pak Daniel dan Mbak Asrofin misalnya ingin menanggapi, silakan. Jika ingin ya tadi. So jika bisa ya. So once again, this is triggering me sebagai seorang peneliti, itu tadi, peneliti psikologi juga sebenarnya. Seperti itu. Terima kasih banyak sudah mendengarkan. Mohon maaf terlalu panjang. Ya, saya kembalikan kepada Bu Harsiwi. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Gigi atas komentarnya, pendapatnya, dan mungkin dari Bapak Daniel ada tanggapan? Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Gigi. Kalau saya boleh menanggapi bahwa sebenarnya munculnya konsep hegemonic masculinity yang diajukan oleh Connell pada tahun 95-an itu, dalam bukunya Masculinity, sebenarnya dia berusaha mengkritik tentang gender role tadi itu.
Jadi maskulinitas itu sebenarnya dimunculkan, konsep maskulinitas ini dimunculkan atau diajukan itu sebagai kritik dari model gender role tadi. Jadi gender expectation lebih tepatnya. Maskulinitas atau gender itu sebenarnya menurut Connell itu adalah performatif, bukan apa yang dibayangkan. Ketika gender muncul dalam bentuk ekspektasi, itu nanti akan kembali lagi seperti patriarki itu tadi. Itu akan membebani laki-laki. Laki-laki harus seperti ini, harus seperti itu, sehingga ini akan menjadi beban. Nah, sebagai solusi itu maskulinitas itu memberikan satu pandangan bahwa ya maskulinitas performatif, it is what you do, bukan apa yang dibayangkan, it's not what you imagine gitu. Sehingga ketika kita menilai maskulinitas itu tadi bukan berdasar dari bayangan kita, tetapi berdasarkan dari si objek yang melakukan tindakannya seperti itu. Jadi justru bahwa maskulinitas itu saya kira ingin berusaha keluar dari gender expectation tadi. Ketika gender itu dibayangkan, kita akan terkurung dalam itu tadi bayangan apa yang harus kita lakukan, dan ini akan menjadi beban bagi gender tertentu. Tidak hanya laki-laki, tapi juga perempuan juga, ya. Perempuan yang menjadi breadwinner itu harus laki-laki, ini kan sangat membebani. Sedangkan tuntutan zaman sekarang banyak fenomena bapak rumah tangga misalnya, sudah mulai banyak sekarang bapak-bapak yang dia ngobrol di pos kampling sambil ngendong anak, ngomong anak saat istrinya bekerja misalnya seperti itu. Nah, ini yang kemudian ketika kita melihat itu dalam perspektif maskulinitas itu akan make sense gitu. Tapi dia tidak akan make sense ketika kita melihat dalam itu tadi perspektif gender role atau gender expectation tadi, itu akan sangat ini itu tadi dia tidak sesuai dengan role-nya, dan itu akan menjadi beban gitu. Yang itu tadi yang akhirnya patriarki menjadi kanibalistik, ya, dia menjadi musuh dari laki-laki sendiri. Ya. Saya kira itu yang bisa saya tanggapi. Terima kasih Pak Kiki, terima kasih. Terima kasih Pak Daniel atas tanggapannya. Kita lanjut dulu ke pertanyaan selanjutnya. Di sini sudah ada pertanyaan dari Pak Arif Rohman untuk Ibu Asrofin Nurholifah. Apakah appraisal dalam translation perlu mempertimbangkan konvensi budaya setempat yang digunakan oleh seseorang melakukan appraisal? Kalau orang Jawa melakukan appraisal terhadap suatu terjemahan dibandingkan dengan seorang Amerika menilai translation yang sama, apakah unsur budaya dari kedua orang akan mempengaruhi appraisalnya? Faktor kultural apa saja yang mungkin mempengaruhi appraisal, dan lalu seberapa jauh cultural factors ini mempengaruhi appraisal? Kami persilakan Ibu Asrofin untuk menanggapi. Ya, terima kasih Mbak Siwi. Terima kasih Pak Arif atas pertanyaannya. Kabar Pak Arif? Saya masih ingat beliau pernah berkunjung ke Unsud beberapa tahun yang lalu. Iya. Sudah cukup lama ya Pak? Iya, kapan-kapan situ lagi. Dengan senang hati. Kami tunggu Pak. Ya, yang sama soto Sukaraja. Oh iya, betul. Siap, Saya paling Pak. ingat soto Sukaraja. Soto Sukaraja ya, Pak. Oke. Iya, Pak. Nanti mudah-mudahan ada waktu yang memungkinkan. Nanti kami tunggu Pak Arif untuk berbagi ilmunya nanti di Unsud. Saya belajar dari yang lain, belajar dari yang muda-muda ya. Biasanya kalau senior memang merendah ya, Pak. Ya enggak. Senior ilmunya sudah kuno. Oh. Baik, oke Pak Arif, pertanyaannya tadi mungkin begini Pak Arif, jadi kalau terkaitan dengan itu, saya rasa itu menggunakan pendekatan yang berbeda Pak Arif. Jadi kalau di penerjemahan itu, kalau kita melihat skopnya begitu, ada yang pendekatan linguistik, kemudian ada yang pendekatan budaya.
Nah, kalau yang pendekatan linguistik itu, ini salah satunya appraisal, kemudian ada yang Catford, kemudian ada beberapa yang memang menggunakan piranti linguistik untuk membedah translation, dan ini cenderung ke product based. Jadi kita melakukan komparasi teks begitu, antara teks Inggris Indonesia misalkan. Ini pendekatan linguistik. Sedangkan pertanyaan Pak Arief tadi, menurut saya itu lebih pas jika nanti menggunakan pendekatan budaya. Jadi kalau dalam perkembangan kajian penerjemahan itu ada masa yang namanya cultural turns, itu pada tahun 1990-an di situ, bahwa translation itu tidak hanya menggunakan pendekatan linguistik, tetapi pendekatan budaya begitu. Jadi unsur-unsur budaya, dan di sini nanti lebih menekankan fenomena penerjemahan secara umum, dalam arti tidak hanya fokus ke produknya saja, tetapi juga melihat sisi penerjemahnya, kemudian melihat fungsinya, melihat target readers-nya. Jadi ini terjemahannya untuk siapa begitu. Jadi makanya ketika misalkan yang menilai penerjemahan. Nah, sekarang kalau kita lihat dulu, misalkan orang Jawa menilai penerjemahan ini, kita perlu lihat dulu penilainya ini siapa, begitu. Apakah hanya menilai tentang terjemahan seseorang, begitu, atau bagaimana? Nah, kalau yang aspek budaya itu sangat kental, nanti akan terkait dengan bagaimana fungsi terjemahan itu. Istilahnya kalau istilah dalam penerjemahan itu adalah yang Scopus teori, jadi lebih ke pendekatan fungsional, Pak Arief. Tentu saja appraisal ini melibatkan konteks sosial tentu saja, tapi ketika sudah bukti-bukti piranti appraisal itu terrealisasi begitu, baru nanti akan terkonstruksi bagaimana ini kok kenapa, misalkan tadi kasusnya. Ini sekaligus juga saya menyambung pertanyaan dari Pak Kiki tadi ya, apakah memungkinkan ada penelitian lebih lanjut terkait dengan kita fokus ke translatornya misalkan. Sangat-sangat memungkinkan. Itu nanti lebih ke genetik aspeknya. Jadi genetik aspek nanti terkait dengan bagaimana kita menggali informasi kepada si author-nya, kepada penerjemahnya itu, kenapa kok dia melakukan pilihan-pilihan sedemikian rupa, begitu. Atau kita bisa menggali lagi background-nya, gitu, terkait dengan kompetensinya. Jadi sebenarnya bisa dijadikan penelitian yang sangat komprehensif. Kita melihat aspek genetiknya dari sisi author-nya, kemudian translator-nya, dan kemudian kita melihat ke produknya sebagai buktinya bahwa produknya seperti ini, gitu. Nah, atau misalkan dikaitkan lagi ini untuk siapa? Makanya kalau kita misalkan satu teks sama, kalau pembacanya berbeda, realisasinya akan berbeda. Ini siapa yang baca? Apakah ini young learners atau young readers atau adult gitu. Itu akan terrealisasi kalau istilah linguistiknya nanti terrealisasi dari diksinya gitu, Pak Arief. Tapi kalau appraisal dalam konteks ini adalah lebih ke pendekatan linguistiknya. Jadi direalisasikan itu unit linguistiknya bagaimana ini? Kok sikapnya seperti ini? Kok ini cenderung stance-nya lebih negatif, lebih positif. Nah, yang ditawarkan adalah buktinya adalah itu tadi Pak, linguistiknya. Mudah-mudahan itu bisa menjawab Pak Arief, atau mungkin ada masukan. Ya, mungkin saya dapat ilmunya gantian Pak Arief. Enggak, maksudnya pertanyaan-pertanyaan begini. Pertanyaan pertama, apakah bahasa itu karena kalau Anda bilang linguistik itu seolah seperti ilmu eksak yang lepas ruang dan waktu, is it possible? Itu pertanyaan. Apakah linguistik itu timeless dan spaceless? Itu pertanyaannya. Yang kedua, kalau enggak begitu, kesimpulannya tetap ada. Kalau semiotik itu kan ada tanda, ya, ada konvensi tanda. Nah, ketika orang menerjemah itu kan sebenarnya dia di tandanya. Tapi kan tanda ini nggak bisa lepas dari konvensi tanda dan kultur dan sebagainya gitu. Ujung-ujungnya kan kultur juga. Ya itu kalau saya mikirnya gitu, tapi nggak tahu. Ini perspektif semiotik gitu. Saya nggak tahu. Karena sebenarnya linguistik itu bagian dari semiotik. Kata siapa? Saya lupa. Gitu. Betul. Ya, bagian dari tanda. Nah makanya apakah ujung-ujungnya itu kan culture juga. Meskipun orang bule tidak akan mengakui itu. Mereka selalu mencoba berdialektika terus. Ini kayaknya culture turn udah nggak terlalu tren, ganti gitu. Makanya saya tadi bilang ke Pak Daniel, apakah maskulin itu juga cuma momen aja? Karena mereka selalu berdialektika dan mesti mencari dalih untuk berbeda gitu loh. Seolah kebudayaan mereka maju. Padahal sebenarnya berputar-putar di situ aja. Saya kira cultural memahami budaya Eropa itu memang berkali-kali berpulang pada momen
bukan belt. Kalau belt itu kan geographical ya. Ini kalau dalam filsafat ada space and time. Nah, space-nya itu ya mungkin berputar-putar di situ. Tapi time-nya akan berubah. Makanya saya tanya, sebenarnya apakah ini hanya masalah momen aja? Ya. Kalau di Indonesia ya relatif memang kena momen, tapi momen yang static momen ya. Kalau Eropa nggak mau dibilang static momen, mesti ada dialektika, karena memang dasar mereka pemikiran yang selalu dialektik itu selalu jalan. Di kita ya agak lambat gitu masalahnya ya. Dan kita yang repot tuh gini, spasial temporalnya itu selalu kita lihat Eropa, seolah-olah Eropa akan berhenti selamanya begitu, padahal enggak. Makanya saya tanya ke Pak Dinar, apakah kemungkinan ke depan misalnya, ya, itu apakah sebetulnya dengan masuknya imigran ke Eropa dan sebagainya itu, apa itu mempengaruhi teori itu tadi? Sebenarnya momen gitu, ada momen-momen yang akan berubah. Karena kita selalu melihat ini yang problem dengan decolonizing culture, ya, decolonizing kurikulum. Yang dilihat selalu para pemikir white Eropa, ya, sehingga Pak Daniel itu hampir nggak ada mengemukakan misalnya bagaimana gender menurut siapa itu pemikir Pakistan. Jadi maksud saya itu kita harus bongkar semua pemikiran white oriented itu. The same is true of linguistik ini. Apakah sebenarnya karena begini, begitu Anda bilang linguistik itu seolah-olah seperti ilmu eksak, itu sebenarnya itu ada eurocentrisnya loh barangkali di situ itu yang kita tidak tahu. Makanya itu harus ada semacam komparatif bagaimana dengan terjemahan misalnya Jawa ke Indonesia. Apakah sebenarnya karena orang Jawa lebih punya perasaan ya. Itu yang barangkali saya tawarkan pada Anda. Jadi bawah sadar kita itu sebenarnya apa masih eurocentris gitu. Ketika kita apalagi bicara teori Eropa, bicara linguistik yang nggak kelihatan teori Eropa aja itu sebenarnya ada eurocentrisnya. Ya mungkin ya. Dan linguistik di Indonesia ini kok saya belum tahu apakah pernah menelurkan satu grand teori yang memang bisa menghantam, dikonstruk gitu. Saya nggak tahu. Ini saya sedang mengajarkan pada kita semua, tidak hanya Anda, tapi kita semua, bahwa berpikirlah komparatif, berpikirlah fragmented, ya, tidak berpikirlah postmodern. Nah, jadi postmodern. Jadi tidak hanya pada meta naratif, tapi yang narasi yang kecil-kecil yang ya misalnya itu tadi misalnya ada maskulin apa enggak feminin di kontra coba. Kalau itu linguistik apa iya apa enggak kultur. Nah, karena sebenarnya linguistik bagian dari kultur gitu. Saya kira itu saja. Ini sebenarnya pemikiran dasar yang akan mendobrak ke semua disiplin di Indonesia yang relatif statis dan biasanya agak copy paste dari gitu. Monggo silahkan komentar saya gitu. Baik, terima kasih Pak Arief atas tanggapannya. Mungkin dari Bu Asrofin ada tambahan lagi? Boleh saya tanggapi, Mbak Siwi? Silakan. Iya Pak Arief, saya jadi ingat itu betul sekali bahwa linguistik itu bagian dari budaya, begitu kan, dan bagian juga dari semiotik. Nah, saya ingat pandangan ini yang tentang appraisal itu sebenarnya induknya itu Halide itu mengatakan itu semiotika sosial, begitu Pak Arief. Jadi membedakan, jadi memang itu bagian dari semiotika dan itu sosial di sini ditambahkan itu bahwa bahasa itu realisasi sosial. Jadi makanya tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial dan budaya itu. Nah, tadi saya baru ingat, oh iya betul gitu. Dan ini teori ini secara luas dikembangkan ini di Sydney. Jadi apakah ini sama dengan semazhab dengan Euro atau bagaimana, saya kurang tahu nanti. Ini yang jelas ini ilmunya dikembangkan di Australia dan tentu saja memang tidak lepas dari aspek kultur itu tadi Pak Raif. Jadi awalnya mikronya itu dibedah dari secara linguistik, kemudian ditarik begitu ke atas sampai ada yang namanya konteks of culture dan konteks sosial dan budaya itu tadi Pak Arief. Mungkin itu tanggapan saya, bahwa mungkin tadi saya ini hanya linguistik semacam terkotakkan, terlepas dari akarnya begitu. Padahal kalau ditarik ya betul sekali itu ada lapisan di atas bahasa itu, lingkaran kita menggambarkan ada inner circle-nya teks itu atau bahasa begitu, itu ada lingkaran yang lebih luas yaitu konteks budaya dan sosial dan budaya itu. Begitu Pak Arief.
Oke. Oke, baik Ibu Asrofin atas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini masih ada satu pertanyaan lagi di chatroom dan satu lagi yang terakhir mungkin ya ini dari Mbak Rike Dwi Santari. Dari Bapak Husni Tamrin terkait gender, ada ungkapan-ungkapan yang cenderung hanya pantas digunakan oleh jenis tertentu. Misalnya kata saya, kata ini lebih feminis nampaknya. Ada tanggapan dari Bapak Daniel? Baik, terima kasih. Salam kenal Pak Husni Tamrin. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Justru dengan maskulinitas ini kita bisa melihat hal ini ya dengan lebih jelas gitu. Misalnya pertama apa sih definisi pantas itu? Ya, bagaimana kita mendefine pantas itu? Nah, ada fenomena yang menarik di kalangan mahasiswa ini ya, atau di kalangan anak-anak muda ini. Ketika mereka, para mahasiswi, ketika mereka berada di circle-nya sesama mahasiswi, itu sekarang banyak sekali kecenderungan mereka pakai panggilan bukan pakai sis, tapi pakai bro. Ini ada, jadi ini banyak betul ini. Jadi sesama mahasiswi, tetapi mereka memakai bro. Kenapa sih pakai itu? Kenapa kok nggak pakai sis misalnya? Nah, begitu juga dengan saya. Saya itu muncul dari mana sih ketika ada laki-laki nanti yang memanggil sama laki-laki dengan saya itu, ini maskulinitas apa ini dalam konteks ini? Nah, saya juga ingin menanggapi juga dari Mas Arief ya. Jadi ketika kita masih menggunakan perspektif patriarki itu barat sentrisnya itu pasti kuat sekali ya, karena itu tadi seperti apa yang dikatakan Pak Kiki bahwa sebenarnya patriarki kan muncul yang pencetus pertama kali ide patriarki itu ya dari dunia psikoanalisis, Freud khususnya ya, yang membeda antara laki-laki dan perempuan itu apa sih? Nah, itu muncul pertama kali ya dari dunia psikoanalisis, bukan dari yang lain gitu. Nah, dengan maskulinitas itu seperti basic assumption-nya tadi, maskulinitas yang baru ini dia tidak justru dia berusaha untuk mendesain, dia tidak lagi barat sentris ya, menggunakan model tipologi maskulinitas yang dicetuskan oleh Connell, tetapi dia sudah masuk dalam lingkup-lingkup kecil di wilayah subjek. Jadi di mana subjek itu berada, ya maskulinitasnya harus diamati dalam konteks dia, gitu. Ya, jadi justru inilah kenapa maskulinitas ini menjadi penting, konsep ini menjadi penting, khususnya dalam konteks Indonesia, gitu. Supaya kita tidak melihat model hegemonik maskulinitinya Barat, gitu. Ya. Saya tidak menyebut misalnya bagaimana maskulinitas di Pakistan atau gender di Pakistan ya, karena Indonesia ini berbeda, meskipun dua-duanya saya yakin konsep dasarnya masih diambil dari konsep terdahulu, maskulinitas terdahulu, meskipun itu nanti berupa hasil kritik gitu misalnya. Jadi maskulinitas ini menjadi unik gitu ya, ketika dia sangat fluid dan dia sangat tergantung dengan daerah di mana maskulinitas itu muncul, sehingga maskulinitas ini memungkinkan studi yang dia mendisenter Barat, mendisenter hegemoni gender yang sebelumnya. Ya, bahkan sudah banyak muncul studi-studi yang dia bersifat rhizomatik, dia tidak top down tapi bottom up. Karya-karya sastra yang minor literature itu sudah mulai diteliti, sudah mulai banyak diteliti, dan itu otomatis dia mendisenter canon misalnya, literary canon gitu.
saya kira itu ya. Jadi apa namanya, maskulinitas ini menawarkan satu perspektif yang baru yang dari banyak sisi itu akan sangat menguntungkan bagi dunia keilmuan. Ya, dia tidak lagi akan bergantung pada apa tadi hegemoni Barat gitu. Jadi kita bisa stand in our own ground gitu, kira-kira kayak gitu. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Daniel. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir dari Mbak Rike, silakan. Yes, thank you so much, Ma'am Harsiwi. Pak Daniel, izin bertanya ya, Pak. Ya, silakan, ini, Pak. Ya, terkait dengan presentasi yang sudah Bapak Daniel jelaskan dan sampaikan mengenai maskulinitas, saya pernah membaca jurnalnya Pak Daniel yang berjudul Maskulinitas dan Kesalehan dalam novel Perempuan Berkalung Sorban. Di situ Pak Daniel menggunakan metode naratologi sebagai untuk mengungkapkan posisi maskulinitas pria dalam teks. Di situ Pak Daniel juga menyebutkan ada yang namanya positive masculinity, ada juga hegemonic masculinity. Pertanyaan saya adalah mengapa metode naratologi ini Bapak pilih untuk mengungkapkan posisi pria, maskulinitas pria dalam sebuah teks. Untuk itu pertanyaan yang pertama. Selain itu pertanyaan yang kedua adalah apakah ada metode atau approach khusus yang bisa kita gunakan misalnya kita ingin meneliti tentang maskulinitas seperti itu. Selain itu, untuk yang pertanyaan yang ketiga, apa sih yang perlu kita notice dari sebuah teks terkait dengan value dari maskulinitas, yang mana nanti bisa mendorong sebuah penelitian seperti itu, Pak. Makasih. Baik, terima kasih. Langsung saya tanggapi ya, Kak Rike. Ya. Saya menggunakan metode naratologi pada artikel saya itu karena metode naratologi ini dia sangat aplikatif. Ya, semua sudah di langkah-langkahnya jelas. Jadi penelitian sastra itu kan seringkali kelemahan yang ditemui adalah terkait metode ya, bagaimana data itu diambil, kemudian analisis datanya seperti apa. Nah, ini naratologi ini sudah sangat rigid gitu ya, sangat jelas konsep-konsep apa yang dia pakai untuk melihat fenomena tadi, misalnya free indirect discourse misalnya. Nah, dari model free indirect discourse nanti dia akan ketemu makna, bukan hanya arti tapi makna dari satu diskursus gitu. Ya, diskursusnya semua bisa terungkap dan langkah-langkahnya itu tadi jadi sudah sangat jelas sekali ya, sehingga sampai saat ini menurut saya untuk melihat maskulinitas ini, terutama dalam sastra, saya masih memilih metode naratologi, Mbak, ya, karena sangat reliable lah menurut saya, ya, meskipun banyak juga orang bilang bahwa sastra itu juga sebenarnya nggak metodenya dia akan ikut teori gitu. Ya, itu bisa, tapi kan kita harus bekerja 2 kali, masih mikir metodenya pakai apa gitu. Tapi kalau pakai naratologi itu tidak. Jadi naratologi itu sudah langkah-langkahnya sudah sangat jelas sekali gitu untuk mengungkap isu di balik diskurs gitu. Dan kemudian hal-hal yang bisa dinotis itu ya, itu sebenarnya banyak, Mbak. Ya, banyak sekali. Mulai dari hal-hal yang dia sifatnya diskursus itu tadi ya, ungkapan-ungkapan tertentu seperti kata Pak Tamrin tadi ya, Husni Tamrin, misalnya say. Misalnya. Nah, bagaimana konteks say ini diungkapkan, siapa yang mengungkapkan, kepada siapa dia diungkapkan, bagaimana respon yang mengungkapkan, kemudian
konteks perbincangannya apa misalnya kayak gitu, itu sudah bisa dipakai gitu loh. Jadi tidak harus isu-isu yang besar, justru kita mulai dari isu-isu yang kecil saja. Jadi penggunaan certain terms misalnya ya, yang itu mengacu pada discourse ya, yang membentuk apa ya, the other ya, itu bisa ya, banyak hal ya, bisa melalui image ya, bisa melalui practices seperti tadi yang saya jelaskan ya, tokohnya itu sedang melakukan apa, karena dia performatif ya, atau simbol-simbol yang muncul dalam cerita. Jadi hal-hal itu yang bisa kita lihat atau kita notice dan kita tarik hubungannya dengan apa namanya maskulinitas. Dan saya setuju dengan Pak Arief tadi ya, saya juga mulai menggiatkan, di jurusan kami juga mulai menggiatkan studi banding comparative literature, dan ini untuk membuat itu tadi decentralizing West gitu ya, bahwa sastra Inggris itu nggak cuma ngomongin karya yang berbahasa Inggris gitu. Jadi kita bisa melihat karya Indonesia juga, caranya dengan metode perbandingan itu tadi. Jadi saya sangat setuju, dan insya Allah di prodi kami sudah memulai ya, baik itu dalam kajian sastra maupun linguistik. Jadi apa namanya, hal ini sangat penting untuk eksistensi kesusastraan Indonesia di arena global. Saya kira seperti itu. Kita hasil penelitian kita supaya bisa go public, go internasional, dibaca apa namanya oleh khalayak internasional, dan hal ini akan menjadi apa ya, penegas gitu loh, bahwa ada sastra lain selain Barat, kira-kira kayak gitu, yang dia juga signifikan gitu loh. Jadi significance other-nya Barat, nggak cuma sebagai other-nya saja, tapi sebagai significant other. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Daniel atas tanggapannya. Dan di sini ada tanggapan juga dari Pak Arief Rahman, akan saya bacakan. Tetapi istilah masculinity ini punya origin yang tidak bisa lepas dari Barat. Artinya kalau masculinity dipaksakan untuk menjadi alternatif, dia tetap tidak bisa netral, karena istilahnya sendiri sudah dari suatu wilayah geografis tertentu. Terima kasih Pak Arief atas pertanyaan dan tanggapannya. Dan karena waktu sudah habis, mohon maaf Bapak Ibu semuanya, sepertinya kita harus akhiri sesi pagi ini, acara Lita Forum ini sekarang. Namun sebelumnya saya ingin mempersilakan dari kedua narasumber untuk menyampaikan kata penutup. Yang pertama dari Bapak Daniel Hidayatullah, kami persilakan. Baik, terima kasih. Jadi harapan kami bahwa penelitian gender di Indonesia ini bisa semakin semarak ya, semakin apa ya, riuh ya, tapi tidak hanya dari sisi femininitas ya, tapi juga muncul dari sisi maskulinitas juga gitu. Semoga tawaran ide saya bisa menggelitik para hadirin untuk bisa apa ya, tergerak untuk mulai bisa apa namanya, melihat konsep ini. Terima kasih. Terima kasih Bapak Daniel. Kami persilahkan untuk Ibu Asrofin untuk kata penutup. Ya, pada dasarnya sama dengan Pak Daniel terkait dengan isu yang saya lempar juga. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan di sini bisa menginspirasi Bapak Ibu semua untuk melihat bahwa penerjemahan itu tidak hanya sebatas ini dan itu begitu, tetapi melibatkan unsur yang sangat kompleks begitu, dan kemungkinan untuk berkolaborasi dengan ilmu lain sangat terbuka, karena translation itu sendiri pada dasarnya adalah sifatnya multidisipliner. Jadi apakah nanti akan isu-isu misalkan
rekan-rekannya dari sastra, kemudian dikolaborasikan dengan dari aspek linguistiknya ataupun terjemahan, itu sangat terbuka, termasuk aspek Pak Daniel, karena tadi saya sempat ingat ada rekan saya juga yang meneliti aspek masculinity tetapi dengan pendekatan appraisal begitu. Itu salah satu contoh bahwa kolaborasi sastra dan linguistik dan penerjemahan itu akan menjadi suatu promising area begitu dan sangat berkontribusi positif terhadap perkembangan ilmu di Indonesia. Itu saja Mbak Siti yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Ibu Asrofin atas kata penutupnya. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua narasumber Bapak Dr. Daniel Hidayatullah dan Ibu Asrofin Nur Khalifah MHum atas materinya yang pastinya sangat bermanfaat dan menarik pada pagi hari ini. Dan mari kita akhiri sesi pagi ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih juga kepada para hadirin Bapak Ibu semuanya yang berkenan bergabung di acara Lita Forum ini. Tadi sudah ada link presensi, mungkin bagi yang belum silakan bisa dicek di chat room untuk Bapak Ibu semuanya. Dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan ataupun kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu ada usulan untuk share materinya itu mungkin nanti materi dari Pak Daniel dan materi dari Bu Asrofin nanti bisa di-share sekalian nanti recordnya biar Pak nanti di-upload. Boleh, siap Pak Fuad, dengan senang hati. Oke, berarti kita tutup ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Izin pamit. Dari Lita Forum. Salam kenal semuanya. Atur